Hai, balik lagi. Kita masih bahas tentang matematika di kelas 12, matematika peminatan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Istilah turunan pasti tidak asing lagi buat kalian kan? Karena waktu dulu duduk di kelas 11 sudah belajar tentang turunan pastinya. Yang simbolnya itu F, aksen X seperti itu ya, atau Y aksen itu kan ya, yang ada aksen-aksennya itulah itu turunan. Cuman di sini nanti kita akan belajar fungsinya adalah fungsi trigono, masih ada sin, cos, tangen dan teman-temannya itu gitu ya. Oke, kita cek dulu deh. Misal nih ada suatu fungsi Y sama dengan 3x gitu ya. Y aksennya adalah atau turunan pertamanya adalah 3 gitu kan. Kalau misal ketika Y sama dengan fungsinya itu 4x kuadrat gitu, berarti aksennya adalah pangkatnya kita turunkan, kita kalikan dengan konstantanya. 2 kalikan 4 adalah 8 gitu ya. X pangkatnya kurang 1, 2 kurangi 1 adalah 2 kurangi 1 adalah 1, atau bisa tidak ditulis ya 8x gitu ya. Ini masih fungsinya aljabar. Untuk kali ini nanti kita belajar fungsi yang trigonometri seperti apa, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Konsep turunan fungsi trigonometri. Suatu turunan itu bisa diartikan sebagai limit ya. Ini maksudnya suatu turunan itu bisa diartikan sebagai limit. Jadi ketika ditanyakan limit ini sama dengan turunannya, turunan dari fungsinya itu, kamu cari aja fungsinya apa, cari aja langsung turunannya gitu ya. Bahasan kita adalah fungsi trigonometri. Ini ada beberapa rumusan untuk turunan fungsi trigonometri. Ini adalah rumusan pokok atau yang paling sederhana gitu ya. Misal ketika ada fungsi itu fx sama dengan sin x gitu ya, fungsinya adalah sin x, maka turunannya atau f aksen x-nya, turunan pertamanya adalah cos x gitu ya. Kalau fx-nya adalah cos x, berarti f aksen x-nya adalah min sin x gitu. Ada tangen, turunannya tangen itu adalah secant kuadrat x gitu ya. Kalau kotangen x itu adalah min cosecant kuadrat x gitu. Kalau secant x fungsinya, maka turunannya adalah secant x kali tangen x gitu ya. Kalau fungsinya cosecant x, maka turunannya adalah min cosecant kali kotangen. Dari 6 rumusan ini, ketika kalian amati, ganti warna aja dulu ya, ada cirinya. Ketika entah kotangen atau kosekan atau cos ya, maka turunannya itu bernilai negatif. Seperti itu cirinya ya. Yang lainnya bisa kalian lihat setiap hari biar bisa dengan mudah untuk diingat di luar kepala gitu ya. Tapi ini adalah suatu fungsi yang sederhana di mana sudutnya hanya x saja semuanya. Sedangkan fungsi trigonometri itu luas, complicated juga, bisa beragam gitu ya. Bisa saja dia itu menampilkan suatu sudut yang tidak hanya x gitu, lebih luas, lebih beragam. Seperti apa? Maka kita bisa memperumum atau memperlebar lagi rumusan ini menjadi bentuk yang seperti ini. Ini bisa diisi dengan sudut berapapun. Di sini saya sebutkan dengan kotak. Kotaknya itu bisa isi berapapun, entah x, 2x, 3x kuadrat, 3x min pi, 3x min 180 derajat, 4x, 3/4 pi, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kotak yang di sini itu bisa diisi dengan
beberapa macam, entah hanya X, 3X gitu ya, 2X min Pi gitu ya, atau 3/4 Pi dan lain sebagainya gitu. Jadi kotak di sini bentuknya bisa beragam gitu ya. Maka ketika ada sin kotak, kotaknya bisa apapun ya, sekali lagi, maka turunannya adalah kotak yang merah. Ingat di sini kotak yang merah adalah turunan pertama dari kotak putih kalikan cos kotak gitu ya. Kotak merah ini turunan dari yang awal ini gitu, bergantung. Kalau misalnya yang di sini isinya 3X ya, berarti turunannya 3X adalah di 3 gitu. Nanti kita belajar yang di contoh-contoh soalnya ya. Ini adalah gambaran umum rumusan turunan trigonometri yang bisa diperluas dengan istilah kotak. Kotaknya bisa isi dengan apapun. Daripada belibet di sini, langsung kita ke contoh soal yang real aja ya, biar tidak bingung. Oke. Misal nih, yang rumusan pertama ada, misal fungsinya fx sama dengan sin kotak. F aksennya adalah tadi turunan dari kotak putih ya. Yang kotak merah ini kan turunannya dari kotak putih. Kotak merah ini nih turunannya dari kotak putih, bergantung kotaknya isinya apa gitu ya. Kalikan cos kotak. Misal yang seperti ini, fx sama dengan sin 5x gitu misal. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan, nah di sini kalau kalian amati kotaknya itu berupa 5x gitu, itu kotaknya ya. Jadi isinya bukan x lagi tapi 5x gitu. Maka turunannya adalah, kita cari dulu turunan yang kotak ini ya. Kotak merah itu kan turunan yang kotak putih nih. Kotak putihnya isinya 5x gitu ya. Jadi turunannya 5x adalah 5 kalikan cos kotak putih. Kotak putih adalah yang awal, isinya adalah 5x gitu. Jadi turunannya sin 5x adalah 5 cos 5x. Seperti itu. Contoh lain? Oke deh. Kita coba contoh yang kedua. Misal ada fx-nya itu sin 3x kuadrat gitu. Maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya adalah, kita cari tahu dulu nih, kotaknya sekarang isinya apa? Iya, kotaknya itu berupa 3x kuadrat. Kita cari tuh turunan 3x kuadrat dulu. Berapa? Iya, 6x kan? Nah, kalikan cos. Ikutin alurnya tadi, kalikan cos. Cos berapa? Cos kotak yang awal 3x kuadrat. Jadi turunannya sin 3x kuadrat adalah 6x cos 3x kuadrat. Seperti itu. Mudah kan ya? Oke. Kita coba bentuk yang lain. Misal kotangan. Ada gini, fx sama dengan kotangan min 2x gitu ya. Maka f aksen x-nya turunan pertamanya adalah, kita cari dulu. Sekarang kotaknya itu berupa min 2x gitu. Kita cari dulu turunannya, ini kan ada min, kita kasih min sesuai rumusan gitu ya. Nah, kemudian kita cari turunan yang kotak. Turunan kotak ini berapa? Min 2x turunannya adalah min 2 gitu. Kalikan kosekan kuadrat min 2x kotak yang awal. Min kalikan min positif. Jadi turunannya kotangan min 2x adalah 2 kosekan kuadrat min 2x. Seperti itu. Gimana? Mudah kan ya? Iya, memang segala sesuatu harus belajar dari pelan-pelan terlebih dahulu. Nanti kita di belakang akan belajar lebih lagi tentang contoh-contoh yang lain gitu ya. Cuman
Seperti ini, dalam menentukan turunan fungsi trigono, kita tetap menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang waktu dulu kalian di kelas 11 sudah kalian dapatkan gitu. Jadi kita tetap menggunakan sifat-sifat yang ini semuanya ketika nanti menentukan turunan fungsi trigono, bergantung fungsi bentuk fungsi yang diberikan di soal gitu ya. Ini ada konstanta, jadi turunannya konstanta adalah 0 gitu. Misal fx nya adalah 3/4 pi gitu ya. Turunan 3/4 pi adalah 0 gitu, karena kita bahasanya dalam trigono gitu ya. Oke, misal turunan fungsinya adalah kalau 2x kuadrat, iya 4x pangkat 3 dan sebagainya ya. Ini ada perkalian, ada pembagian, ada perpangkatan tapi dalam bentuk fungsi. Nanti kita pelajari ada soal yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kita menggunakan yang poin ke-6 ini. Seperti apa aja soal-soal yang menggunakan sifat-sifat turunan fungsi ini di turunan fungsi trigonometri. Nih, ada beberapa soal yang bisa kita gunakan sifat turunan tadi gitu. Ada yang tipe biasa. Tipe biasa ini tanpa kita gunakan apapun, hanya kita gunakan rumusan dari turunan fungsi trigononya aja. Ada yang penjumlahan, operasi penjumlahan, ada yang perpangkatan, ada perkalian di mana ada dua suku yang masing-masing mengandung x gitu ya. Ada yang pembagian gitu. Kita akan bahas sama-sama yuk.